You are brought the Quran because that you don't want. I don't want to send you. اوكي انا جيت اشتري قال لي ما ابيع لك لانك ايه يا انت تحت خط الاسلام. انت مالك علاقه. انا مسيحي. انت مالك علاقه. انا مسيحي. مالك علاقه. مالك علاقه. مالك علاقه انت. انا لي علاقه. مالك علاقه انت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sebuah langkah mengejutkan diambil oleh toko swalayan terbesar di Qatar bernama Souq Al-Baladi yang mengumumkan bahwa semua produk asal Swedia tidak akan dijual di seluruh cabang-cabangnya karena penghinaan terhadap Al-Quran yang baru-baru ini terjadi lagi di Swedia atas izin otoritas kepolisiannya. Dalam sebuah pernyataan resminya, Souq Al-Baladi juga menegaskan jika langkah pemboikotan semua produk asal Swedia di Qatar akan terus berlangsung sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aksi penghinaan terhadap Al-Quran di Swedia kembali terjadi. Ironisnya aksi tersebut dilakukan atas izin pengadilan Swedia lagi. Dan lebih parahnya aksi kontroversial itu dilakukan oleh pria yang sama, yakni pengungsi asal Irak bernama Salwan Momika, 37 tahun, yang belakangan diketahui jika ia merupakan non-muslim dan pernah menjadi pasukan Kristen mobilisasi Irak. Momika melarikan diri dari Irak ke Swedia sejak beberapa tahun lalu. Seolah tak kapok, Salwan yang mengantongi izin dari pemerintah Swedia kembali melakukan aksi penistaan terhadap kitab suci umat Islam dengan menginjak-injak Al-Quran di depan kedutaan Irak untuk Swedia di kota Stockholm. Mengutip dari media lokal Swedia, jika pria 37 tahun itu menginjak-injak dan menendang Al-Quran, namun ia meninggalkan aksi tanpa membakar kitab suci tersebut seperti yang ia lakukan sebulan lalu. Aksi ini pun mengundang reaksi panas dari Irak. Pemerintah Baghdad pun telah mengusir seluruh diplomat Swedia dari negara itu akibat aksi Salwan yang disebut mendapatkan izin dari otoritas kepolisian Stockholm. Keputusan itu dipicu oleh izin berulang kali dari pemerintah Swedia untuk membakar Al-Quran, menghina kesucian Islam, dan membakar bendera Irak, ujar keterangan tertulis Perdana Menteri Muhammad Shia Al-Sudani. Sebelumnya, pada Hari Raya Idul Adha 28 Juni lalu, Salwan menggunakan izin yang telah disetujui oleh pejabat kota Stockholm untuk membakar lembaran Al-Quran di luar masjid pusat kota. Demonstrasi saya akan berlangsung pada hari pertama Idul Adha. Demonstrasi saya akan dilakukan di depan masjid besar di Stockholm, di mana saya akan membakar Al-Quran, katanya dalam sebuah video sebelum pembakaran di muajsafak.com. Orang yang saya cintai yang tinggal di Stockholm dan ingin berpartisipasi dalam demonstrasi dan berkontribusi baik secara finansial maupun emosional, informasi saya ada di bawah. Tambahnya di video diakhiri dengan ciuman. Ini adalah demokrasi. Ini berbahaya jika mereka memberitahu kita bahwa kita tidak bisa melakukan ini, katanya. Aksi tak pantas itu menimbulkan sejumlah reaksi dari negara-negara mayoritas muslim di seluruh dunia. Bahkan warga asli Swedia pun juga turut mengecam aksi penghinaan kitab suci umat Islam yang berlangsung di negara mereka selama beberapa waktu belakangan. Tindakan provokasi semacam itu dikhawatirkan mereka akan membuat situasi negara dan para penduduknya tidak aman. Salwan Momika, si pelaku pembakaran Al-Quran itu pun akhirnya mulai merasakan langsung kemarahan warga kota Stockholm, di mana Salwan yang ingin memesan makanan tampak tidak dilayani oleh pegawai restoran. Lalu ia malah diusir oleh seseorang yang diduga pemilik restoran cepat saji tersebut. Diketahui bahwa pria yang mengusir Salwan Momika itu ternyata merupakan warga Irak yang tinggal di Swedia, dan ia juga beragama Kristen persis seperti Salwan. Pria tersebut marah kepada Salwan lantaran aksinya dalam menodai kitab suci Al-Quran, di mana telah melukai perasaan umat muslim dunia. You are brought the Quran because that you don't want. I don't want to send you. اوكي جيت لاشتري كوكاكولا، الشخص قال انت حرقت قرآن ما نبيع لك وانا بدون حمايه. ما يصير هيك تحكي. وانا بدي ما يهمني ما يهمني ما تقول ما يهمني انا جيت اشتري قال لي ما ابيع لك لانك ايه يا انت تحت خط الاسلام. انت مالك علاقه. انا مسيحي. انت مالك علاقه. انا مسيحي. مالك علاقه. مالك علاقه انت. انا لي علاقه. مالك علاقه انت.
ما لك علاقة، أنت مو محامي. ما لك علاقة. أنا جيت أشتري كوكاكولا وقال لي ما أبي. Salwan juga kerap kali mendapat kecaman langsung dari warga Swedia saat ia sedang berjalan di area publik kota Stockholm. Mereka tak segan melontarkan ungkapan kekesalan kepada Salwan yang dianggap sebagai perusak persaudaraan umat beragama. Al-Quran, كل يوم ادعس على القرآن، كل يوم ادعس على القرآن، انبحوا كما تريدون. أريد أسمع عواكم ثبتت وجودي. Reaksi keras juga ditunjukkan oleh seorang pria Swedia yang diduga Muslim, di mana ia tak bisa menahan amarahnya saat bertemu si penista Al-Quran di sebuah pusat perbelanjaan. Pria itu terlibat baku hantam dengan Salwan, namun dengan kemampuannya, pria itu menendang Salwan tepat di kepala hingga membuat penghina Islam ini jatuh tersungkur ke lantai. Sontak hal itu menjadi tontonan banyak orang sekitar, hingga akhirnya dipisahkan oleh penjaga keamanan di lokasi. Lalu reaksi tak terduga dilakukan oleh warga Swedia lainnya dalam menanggapi penodaan kitab suci Al-Quran oleh Salwan. Ia adalah Ahmad Alous, seorang pria Muslim Swedia keturunan Suriah yang beberapa waktu lalu dikabarkan akan membakar Taurat dan Injil di luar kedutaan Israel di Stockholm, Swedia. Kabar tersebut pun menghebohkan dunia internasional, khususnya pemerintah Israel. Mereka meradang atas keputusan kepolisian Swedia yang dianggap sangat gegabah karena telah mengizinkan seseorang melakukan pembakaran kitab suci Taurat. Den här är tändare som jag inte behöver på riktigt för att jag ska inte brinna någonting. Bibeln ingenting. Jag har bara Koranen. Och den här Koranen berättar att vi ska vara snälla mot andra. Vi ska respektera andra. Den här Koranen berättar kanske de har inte läst Koranen. Meski terungkap kemudian bahwa rencana Ahmad Alous itu ternyata hanya upaya sindiran atas nilai kebebasan yang dijunjung tinggi negara barat. Pria Muslim itu memang sejak awal memilih untuk tidak membakar kitab-kitab suci tersebut sebagai tanggapan atas provokasi pembakaran Al-Quran. Ahmad Alous mengatakan kepada para jurnalis di depan kedutaan Israel bahwa ia memperoleh izin untuk melakukan aksi tersebut. Namun hal itu sekedar upaya untuk menarik perhatian dunia internasional bahwa tidak ada kitab suci yang boleh dibakar. Saya seorang Muslim dan saya tidak bisa membakar buku-buku suci dari agama ini, katanya dilansir Anadolu Agency Ahad 16 Juli 2023. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa motif sebenarnya mengorganisir protes tersebut adalah untuk menyoroti perbedaan antara kebebasan berbicara dan tidak menghormati komunitas etnis lain. Ini adalah respon terhadap orang-orang yang membakar Al-Quran. Saya ingin menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan yang harus diperhatikan, kata Ahmad menyuarakan keprihatinannya. Menekankan pentingnya saling menghormati dalam masyarakat bersama, Ahmad memperingatkan tentang konsekuensi yang berpotensi mengerikan dari penodaan agama. Jika saya membakar Taurat, satu lagi Injil, satu lagi Al-Quran, akan ada perang di sini. Yang ingin saya tunjukkan adalah tidak benar melakukannya, tambahnya. Sekedar informasi, seputar latar belakang Salwan, ia bernama lengkap Salwan Sabah Mati Momika. Ia merupakan pengungsi asal Irak yang bermigrasi ke Swedia sekitar 5 tahun lalu. Pria itu melarikan diri dari Irak ke Swedia beberapa tahun lalu dan tinggal di kota Jarna di Södertälje, Stockholm County. Salwan hingga kini masih warga negara Irak. Seputar identitas keyakinan agama yang dianut Momika, banyak laporan mengatakan bahwa ia adalah seorang Kristen. Hal itu diketahui dari laporan seorang pejabat keamanan Irak yang memberikan sebuah informasi seputar latar belakang Salwan, orang yang terlibat dalam insiden pembakaran Al-Quran di Swedia. Pelaku diidentifikasi sebagai seorang penganut Kristen Irak yang sebelumnya bertugas di unit Kristen dari pasukan mobilisasi populer, di mana sebagian besar pasukannya terdiri dari milisi Syiah yang diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Irak pada 2016. Hingga kemudian Salwan diketahui membelot dan kabur ke Swedia dengan mengatasnamakan pengungsi. Hal lain pun diungkapkan oleh Iran terkait identifikasi Salwan Momika. Melalui Kementerian Intelijennya, Iran menuduh pria Irak yang dilaporkan membakar Al-Quran di Swedia bulan lalu sebagai agen Mossad.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengklaim bahwa Salwan Momika telah bekerja dengan Dinas Intelijen Israel sebagai agen sejak 2019. Kementerian juga menuduh bahwa mereka telah mengumpulkan intelijen dari sumber relevannya terkait dengan tindakan tersebut, dan temuan awal yang direferensikan silang dengan informasi yang sudah ada sebelumnya, memungkinkannya untuk menarik kesimpulan. Kelompok pemuda Kristen Irak juga turut mengecam aksi Salwan Momika yang mereka anggap tidak mewakili orang Kristen tidak juga Irak. Mereka menyebut aksi Salwan hanyalah untuk memicu perselisihan di antara komunitas muda Kristen Irak. Itulah beberapa informasi seputar kecaman luas yang dialami langsung oleh si pembakar Al-Quran Salwan Momika. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.